Hai, halo, assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida, Dan Puan, dimana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. amin. Masih bersama Morning Doctor nih. Yuk dengerin bincang ringan kita dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Yap, bisa dinikmati sambil minum kopi ya Puan. Ya, Bisa sambil ngeteh-ngeteh juga dan sambil nyemil-nyemil makanan kesayangan ya Puan. ya. Dan kali ini nih kita mau berbincang mengenai hijrah ya Puan. Hijrah itu kan perpindahan dari suatu tempat menuju ke tempat yang lebih baik, ya kan? Nah ini kan karena berkaitan dengan bulan Muharram ya Puan ya. Iya. 1 Muharram kemarin itu aja nih pemerintah kan juga menandainya dengan tanggal merah ya kan, alias Ya, hari libur untuk memperingati tahun baru Islam ini ya kan. Jadi dari mulai malam menjelang tahun baru itu kan tuh sebenarnya udah banyak banget tuh semacam ibadah gitu ya. Iya, kayak zikir, Zikir, sholawat. sholawat, kayak sholat malam juga bareng-bareng gitu ya. Itu untuk menyambut datangnya tahun baru hijrah. Malah itu ini Wan, di daerah-daerah juga malah bawa kayak pawai obor gitu loh Wan. Oh iya, Mm-mm. banyak beritanya di berita. Mm-mm. Banyak beritanya banyak di beritanya di TV. iya. Jadi pawai obor tapi dengan sholawat, mengumandangkan sholawat itu gitu. Sambil kayak berjaga-jaga sepanjang malam gitu loh Puan. Jadinya mereka tetap beribadah, tetap bertawaduk lah ya gitu. Tapi nih ngomong-ngomong tuh peringatan tahun baru hijrah ini maksudnya tuh agar kita nih belajar dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu Puan ya kan. Ya. Jadi kan tuh di Mekah tuh dalam kegiatan dakwahnya tuh kan Nabi sudah banyak tekanan tuh ya kan, banyak Dari ancaman kaum kaum Quraisy itu kan, ya. diancam bahkan mau dibunuh tuh oleh musuh ya kan, bahkan ditungguin juga tuh sampai pokoknya kalau beliau lengah ya udah mau dibunuh aja gitu ya kan. Tapi rupanya Nabi tuh tetap waspada, tetap sholat malam ya kan, tetap zikir, ditungguin di rumahnya di depan gitu ya kan. Terus musuhnya loh kok Nabi nggak ini ya kan. sampai musuhnya tertidur ya Puan. waktu dicari ternyata Nabi udah jalan tuh ke Mekah ya. Udah digantiin sama sahabatnya. Ya Allah. Terus akhirnya ya itu ya Puan ya. Terus musuhnya tetap mencari itu sampai akhirnya udah mau dapet tuh Nabi langsung sembunyi di mana tuh Gua Sur ya. Gua sur. Tapi rupanya beliau ini diselamatkan juga oleh laba-laba itu ya kan. Dengan cepat itu cepat bikin itu loh, bikin sarang, jarangnya cepat gitu. Jadi kan kalau musuhnya lewat kan nggak mungkin masuk ke situ kan, karena kan itu pastinya kan pasti nggak ada lah di sini ya kan, orang sarangnya laba-laba aja udah ada di situ ya kan. Laba-labanya yang gede. Ya pokoknya cepet lah gitu, maksudnya laba-laba itu yang jadi kan bikin jaring-jaring itu loh. Jadi kayak ini makanya mereka jadi musuhnya tuh terkelabui gitu. Kasihan deh lu ya. Nggak akan ya mereka pasti berpikir kayak nggak akan mungkin Nabi Muhammad bersembunyi di situ, makanya itu. Nah peristiwa itu tuh sebenarnya kan ini ya Buan ya memberi pelajaran sama kita juga bahwa saat kita tuh berada di tempat yang membahayakan ya enggak, membahayakan kita sebaiknya yang pergi atau menghindar ya kan di tempat yang lebih baik gitu ya kan. Jadinya emang ya gitu sih Puan. Begitupun dengan hidup ini nih,
ya kan? Saat kita tuh merasa kurang baik, ya kita berhijrah kepada hal yang lebih baik lagi gitu. Iya, benar. Jadi kalau apa ya, kadang-kadang kan kita merasa ini ya apa yang sudah kita lakukan tuh, aduh banyaklah kesalahan-kesalahan kita ya, hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan tapi kita terabas-terabas saja, atau hal-hal yang kurang inilah, banyak kan kita yang hal-hal kayak cewek juga misalnya berhijrah pakai kerudung kayak gitu. Terus ada hal selain itu juga kayak apa ya, kebiasaan-kebiasaan buruk lah ya, yang perlu bukan kita buruk, lebih kayak lebih apa ya, kurang baik. yang kurang baik itu ya kita lepaskan aja gitu ya, kita menuju pada yang lebih baik. Itu namanya kita berhijrah ya Puan ya. Jadi memang gitu sih ya, ketika kita udah menyadari itu ya, alangkah baiknya ya kita melakukan hal yang lebih baik gitu ya Puan ya. Selain itu juga itu Wan, apa tentang perkembangan zaman, perkembangan zaman sekarang ini kan, kita juga berhijrah juga nih ya kan. Kalau dulu tuh kita masih apa ya, masih primitif lah ya, iya, konvensional gitu ya. Iya. Apa-apa kita nggak mau, misalnya kayak perkembangan teknologi tuh kita nggak mau pakai teknologi yang modern gitu ya. Iya, misalnya kayak touchscreen, HP touchscreen. Terus apalagi tuh dulu kan orang-orang yang zaman dulu tuh, ya bukan zaman dulu sih, maksudnya kayak mama, terus kayak itu tuh dulu males tuh apa hal-hal yang ribet deh. Kalau misalnya teknologi yang modern tuh kita ribet ya, pakai handphone aja masih ribet. Dan itu sebenarnya ya nggak boleh juga ya, kita harus berhijrah juga ya Puan ya. Harus mengikuti itu ya Puan ya kan, itu karena itu lebih baik gitu, apa ya, kayak ya memang kita qadarullah sih, apa ya, perkembangan zaman ya harus kita ikuti ya kan, harus berhijrah mengikuti itu ya kan. Kayak kamu pasti juga seperti itu kan? Iya, benar. Jadi dulu pas TK aku pakai HP-nya HP Nokia. HP Nokia, terus HP yang masih pencet-pencet nomor sama huruf. Sekarang udah pakai touchscreen. Udah itu kan perjalanan untuk berhijrah ya Puan ya. Iya. Jadi ya itu segala sesuatu perpindahan menuju hal yang baik ya kan. Selain dari tingkah laku juga, tentang perkembangan zaman juga ya kan. Itu jadi bukan semangat juga ya, semangat hijrahnya ya Puan ya. Tapi yang terlebih lagi ya mental kita juga ini sebenarnya ya Puan ya. Gimana kita menghadapi ya, maksudnya gimana kita menghadapi hidup ini yang kadang-kadang membuat kita susah untuk berhijrah gitu. Misalnya kayak kemalasan ya kan, terus apa tuh yang sering kali kita alami sebagai siswa, apa ya Puan ya, hal yang deket dengan kamu gitu, yang harusnya nggak boleh dilakukan ya. Jadi artinya tata tertib ya kita harus menjadi lebih baik lagi lah ya. Nggak boleh malas-malas terutama ya kan. Terus kita lebih kreatif lagi nih ya kan, nggak cuman sekedar menerima aja, tapi kita juga harus bisa berkreativitas supaya kita bisa mengikuti zaman itu ya kan. No gaptek lagi gitu ya Puan ya. Ya, jadi kesimpulannya gimana tuh Puan? Jadi intinya tadi kan kita udah tahu hijrah tuh kan perubahan dari yang hal yang kurang baik
ke hal yang lebih Lebih baik lagi. Kayak misalnya tadi cerita Nabi Muhammad yang hijrah itu kan, mungkin Nabi Muhammad atau Rasulullah itu kurang diterima sama kaum Quraisy di Mekah. Jadi Nabi Muhammad sama kaumnya, yaitu kaum Muhajirin yang berpindah itu ke Madinah, mereka diterima sama kaum Ansor. Karena diterima kaum Ansor, jadi Nabi Muhammad atau Rasulullah itu membangun sampai bisa membangun sampai membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba, yang berfungsi sebagai tempat pertemuan, terus sama tempat beribadah. Jadinya itu ya Puan ya, malah lebih bisa berkembang ya Puan ya. Jadi kayak intinya kita tuh jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik, karena kita pasti selalu apa ya, ada jalannya selalu ada jalannya, dan selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin kalau kita berubah menjadi lebih baik, itu akan kita akan menjadi lebih berkembang, karena kan kita nggak tahu rahasianya Allah gitu. Emang itu sih ya intinya, kita tetap harus beristiqomah ya kan, tetap itu ya kan, berserah juga ya kan ya. Jadi mungkin itu ya Puan ya, semoga bermanfaat obrolan bincang ringan kita ini ya Puan. Jangan lupa follow IG-nya @nuridaz dan @devin_adinda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan selalu semangat. Semangat.